Pemirsa, Presiden Joko Widodo berbicara di depan para CEO perusahaan negara-negara anggota APEC di Beijing, Tiongkok. Dan ini adalah pidato perdana Jokowi di forum internasional. Menjadi pembicara pertama dalam pertemuan para CEO di Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Saat berpidato berbahasa Inggris tanpa teks, Presiden Jokowi mempromosikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Presiden Jokowi juga menjadi satu-satunya pembicara yang menggunakan alat bantu peraga digital. Ia juga memaparkan rencana pengalihan subsidi BBM untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur seperti pelabuhan, rel kereta, dan jalan raya. Beberapa kali Presiden mengajak para pelaku bisnis dari negara-negara anggota APEC untuk datang dan berinvestasi di Indonesia. And we plan to build our railway track, railway network. Now we have already in Java, and we want to build in Sumatra Island, in Kalimantan Island, in Sulawesi Island, and also in Papua Island. This is your opportunity. Presiden Joko Widodo juga menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala pemerintahan negara di KTT APEC. Selain bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Presiden juga bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dan Jokowi merupakan kepala negara pertama yang ditemui Obama di forum APEC. Bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di China National Convention Center, Beijing, Tiongkok. Pada pertemuan ini, Shinzo Abe mengatakan bahwa Jepang menganggap Indonesia adalah mitra strategis. Shinzo Abe juga mengutarakan keinginan Jepang untuk berkontribusi di industri dan pembangunan sumber daya manusia. Menanggapi keinginan Perdana Menteri Jepang, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih membutuhkan kontribusi dari Jepang, terutama investasi di sektor manufaktur. Usai pertemuan dengan Jepang, Presiden Joko Widodo menuju ke Westin Hotel untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Kepada Joko Widodo, Barack Obama mengatakan bahwa pemilu di Indonesia adalah penegasan bagi proses transisi demokrasi. Obama menambahkan Indonesia menjadi contoh toleransi dan pluralisme bagi dunia. I know that President Widodo has a very ambitious reform agenda, and my main message here today is that the United States wants to be a strong partner with Indonesia in helping achieve its goals. Dari Beijing, Tiongkok, Zaki Haikal, Metro TV. Ya, dan gaya kerja Jokowi yang gemar belusukan ini tidak dilupakannya meski ia berada di luar negeri. Di Tiongkok, aksi belusukan juga dilakukan Jokowi ke sejumlah tempat, terutama kawasan dengan infrastruktur yang bisa dicontoh diterapkan di Indonesia. Pelabuhan Tianjin, rombongan Jokowi disambut hangat oleh wali kota setempat. Jokowi menyempatkan diri belusukan ke Pelabuhan Tianjin. Pelabuhan Tianjin adalah pelabuhan terbesar di kawasan utara Tiongkok. Pelabuhan ini merupakan pintu akses maritim terpenting di kota Beijing yang menghubungkan Tiongkok dengan lebih dari 600 pelabuhan di 180 negara dunia. Sistem inilah yang akan diadopsi oleh pemerintah Indonesia, baik sistem manajemen maupun infrastrukturnya. Jokowi berencana akan membangun 24 pelabuhan laut atau Deep Sea Port di penjuru Indonesia dengan nilai investasi 70 triliun rupiah. Beberapa di antaranya pembangunannya akan dimulai tahun depan. Usai mengunjungi pelabuhan Tianjin, Jokowi datang ke Tianjin Power Plant yang merupakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Sistem operasi Tianjin Power Plant memanfaatkan teknologi desalinasi air laut dan pembangkit listrik ini diklaim ramah lingkungan. Presiden Jokowi menilai Tianjin memiliki infrastruktur yang canggih, namun efisien dari segi biaya.